Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan di hari Jumat berkah ini. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat, dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman belum jadi. Wah, sudah. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin ya. Kita lanjutin dissolving egonya ya. Oke, ini panjang. Mulai dari sini. Ego hanya melakukan ya, apa yang telah dilatihnya selama ribuan tahun. Jadi seluruh hal yang telah dipelajari ego itu disimpan sebagai memori ya, memori ego. Memori ego itu memori ketubuhan. Dan dia menganggap kelangsungan hidupnya bergantung kepada kepatuhan terhadap memori tadi. Itulah yang membuat orang itu sulit keluar dari kebiasaannya gitu ya. Karena secara alamiah ego patuh pada program-program. Jadi bahaya itu kalau jadi patuh itu. Mendingan yang pemberontak gitu. Jiwa pemberontak itu sekali sadar. Tapi kalau yang patuh itu nggak jelas ini. Ya kan? Jadi ciri ego itu patuh. Jadi hati-hati sama yang udah patuh itu. Hati-hati. Itu jangan-jangan tuh hanya mengevolusikan. Makanya penting itu menjadi pemberontak. Penting menjadi pemberontak. Kalau patuh itu memang sudah wataknya ego gitu kan. Tapi memberontak pada pengalaman masing-masing ya. Jadi hati-hati dengan yang patuh-patuh. Ini kayak penurut. Itu udah. Dia pasti tidak punya sifat intrinsik untuk melampaui egonya. Ya kan satu sifat. Satu sifat. Kepatuhan itu harus dihadapi dengan pemberontakan. Jadi yang patuh-patuh itu harus belajar memberontak. Dalam peradaban juga begitu. Semua revolusi itu karena sudah bosan menjadi patuh. Sudah bosan. Dan ego itu ya cirinya ini. Mau ikut MTLOC, enggak eman-eman uangnya, patuh dia pada program terbatas, patuh pada penderitaan. Makanya saya dulu kalau nemu yang gini-gini, saya berontak. Saya berontak. Kalau punya jiwa pemberontak itu cepat tumbuh, cepat evolusi gitu. Pemberontak itu kan sebenarnya dia berangkat pada apa ya? Ya, bahwa kepatuhan ini nggak ada gunanya gitu loh. Bahkan patuh pun tuh nggak ada gunanya. Fitur ini itu justru telah membuat saya ya gini-gini aja gitu. Pertanyaannya mau sampai kapan kayak gini gitu kan? Itu harus sudah mulai. Ya makanya dibutuhkan keberanian. Dibutuhkan keberanian. Mau sampai kapan kayak gini-gini terus? Saya mulai
mulai tidak patuh itu sejak SD gitu ya. Disuruh patuh tapi kita nggak ada gunanya bagi kita, hanya ada gunanya bagi mereka gitu kan. Nggak mau. Jadi itu mulai tumbuh kesadaran subjektif yang egois, nggak apa-apa. Jadi memang itu resiko. Kalau patuh nanti sadar krisisnya lama. Ada istilah lain bahwa zona nyaman itu memang memberikan rasa aman, kepatuhan itu memberi rasa aman, tetapi tidak ada kemungkinan lain, tidak ada pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan. Ini penting sekali ya, karena kita itu banyak terlalu patuh sih sama penderitaan gitu. Terlalu patuh sama ketakutan. Ya, di dunia ini banyak yang patuh karena memang anak-anak dididik secara politis, bukan dipersiapkan untuk pencerahan gitu. Hanya dipersiapkan untuk menjadi warga negara. Ya, warga negara harus patuh, nggak boleh ada pemberontakan. Di dalam revolusi paradigma itu mestinya kalau harapan kita tidak terpenuhi 3 kali, berontaklah. Anomali namanya. Jadi revolusi itu selalu dimulai dari ketidakpuasan. Artinya tidak puas itu mulai tidak mau patuh, mulai meragukan apa yang selama ini dia patuhi. Kan gitu. Bahkan keraguan pun nggak punya lah. Gimana mau pencerahan kalau keraguan pun nggak punya? Harus ada keraguan. Untuk keluar dari kepatuhan itu harus ada keraguan. Jangan kebencian. Nah, ragu-ragu dalam dosis yang cukup itu bahan pelontar untuk perubahan. Tapi kalau ragu-ragu dalam dosis yang terlalu besar, itu jadi kebencian kan. Keraguan itu pelontar untuk transformasi. Seperti itu. Mau ikut MTLOC, ragu, wah cepat diikuti ragunya itu. Jangan kemudian balik lagi, reversal lagi karena ragu. Ya, jadi apa yang kita ragukan, maksudnya itu ragu-ragu itu kan membuat apa ya? Membuat abu-abu. Cepat kasih terang gitu. Biar tahu, oh ini tuh hasilnya. Ya selesai, kalau udah tahu kan udah. Oh ini gitu. Nggak mungkin ragu lagi. Ya kan? Nggak mungkin ragu. Oke ya. Karena evolusi, ya, program-program ini, maksudnya kepatuhan itu menjadi antitesis dari willingness. Apa ini? Willingness apa intention? Mana itu ya bahasa Inggrisnya? Intention ya menjadi niat itu tidak diperlukan lagi karena sudah terprogram. Jadi karena evolusi, program-program ini telah menjadi antitesis niat manusia yang beretika hari ini atau pencari spiritual yang serius. Jadi mesti ada manifesto. Enggak, harus ini. Enggak bisa ditawar, enggak bisa. Gitu. Seperti itu.
Jadi ini memang membutuhkan kuliah filsafat yang dalam ini. Ya, enggak bisa hanya saran-saran itu enggak bisa. Ini harus mendalam kuliah filsafatnya. Karena kita akan membongkar kepatuhan kita sendiri. Ya. Dalam melakukan pendekatan terhadap ego, perlu diingat bahwa ego mendapat asupan dari dan tergoda oleh energi dari kekurangan lah. Kekurangan. Yang kebencian ini udah dasarnya kan kekurangan. Paradigma kekurangan. Paradigma kekurangan. Diam-diam ego memelihara inti yang dia dapatkan dari menjadi korban. Paradigma kekurangan ini betul-betul tuh menguasai manusia Indonesia ya. Menguasai. Jadi belanja itu betul-betul menghayati bahwa kehidupan ini penuh kekurangan. Sehingga dia lebih mementingkan tabungan daripada investasi. Mestinya itu investasi kan. Investasi itu kan keuntungan yang jangka panjang. Kalau tabungan itu tidak ada keuntungan sebenarnya. Hanya zona nyaman. Tabungan itu kan tidak ada untungnya itu. Justru yang dapat untung itu yang mendapatkan, yang mengelola tabungan kita kan. BCA. itu kan dapat untung dari zona nyaman kita kan. Dari tabungan kita. Jadi, ya itu. Bangsa kita itu disuruh menabung. Bukan disuruh investasi. Padahal agama itu nyuruh investasi. Bukan disuruh menabung. Menabung itu hanya cara kita merawat kekurangan. Dan akhirnya apa? Ya udah, yang mendapatkan keuntungan dari tabungan kita ya orang lain. Egoku cuanmu gitu ya istilahnya itu. Ya. Egoku cuanmu. Cuannya BCA, cuannya Mandiri, cuannya BRI. Ya sudah, kita ya disuruhnya nabung. Saya nggak punya tabungan, tapi ada investasi ya. Ada investasi. Saya hitung investasinya tuh. Dan hasilnya lebih banyak daripada tabungan. Ya iya, tabungan itu hanya orang penakut. Dan seluruh uang itu saya investasikan pada yang saya sukai, pada diri saya. Yang bidang yang betul-betul saya tidak mau ditawari, itu kan dunia orang. Kenapa saya memberikan energi ke dunia orang lain? Saya kan juga punya dunia yang sama. Walaupun sekecil apapun ini dunia aku sendiri kan. Ngapain aku ke dunia orang? Hanya dapat bagian profit dan dapat saham. Kalau dapat saham mau aku. Ya kan? Enggak mau kalau hanya dapat untung. Tapi aku nggak dapat sahamnya gitu kan. Nggak pernah mau itu. Loh, dunia ini kan ya seperti itu ininya gitu. Nggak pernah mau aku. Dulu aja belum punya uang itu, suruh kerja enggak. Ngapain aku kerja dalam dunia orang lain? Tuhan cuma memberi aku sebuah dunia yang besar, yang sama kan. Ngapain aku tolak? Tapi nggak punya uang nggak apa-apa. Yang penting aku sudah tiba pada kesadaran subjektif itu kan. Aku nggak mau lagi kesadaran individu yang harus dilatih untuk adaptasi ke dunia orang lain. Oke. Dulu gitu ya. Menderita memang, tapi ya terbayarkan lah. Oke. Jadi sebelum menjadi pemberontak dilarang patuh.
termasuk patuh pada Tuhan. Pemberontak dulu. Kecuali punya Jibril. Nah, kalau punya Jibril nggak berontak. Kita nggak punya Jibril, wajar memberontak. Ya kan? Dulu dulu itu ada teman ya, orang tasawuf. Biasa lah orang tasawuf itu kalau mau ngaji langsung ke sahibul kitabnya gitu. Ngaji Ihya, panggil Imam Ghazalinya, spiritnya kan. Panggil gitu bisa langsung don. Pas dipanggil dipenggal, guys. Ini kayaknya setan nih. Yang nggak mati-mati kalau dipenggal gitu ya. Kalau nggak mati-mati, oh ini berarti asli. Harus tes dulu. Harus diuji. Harus diinvestigasi. Ini benar apa enggak gitu. Kenapa begitu traumatik, bos? Sama Adam yang ketipu. Mbah kita ketipu. Jadi diuji dulu. Kata gurunya ini baru hebat nih ya. Imam Ghazali aja katanya diuji. Mau dibunuh. Kalau nggak mati, oh berarti asli ini, ya kebenaran. Kalau mati berarti palsu. Harus jadi pemberontak, jangan patuh. Adam itu kan patuh aja itu awalnya tuh, ketipu di surga karena terlalu patuh. Oke, itu dulu ya. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.